Rekan Dakta, warga di perumahan Duta Indah, Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, mengeluhkan adanya bangunan liar di tepi sungai yang hal itu mengakibatkan banjir saat musim penghujan. Warga di perumahan Duta Indah, Jati Makmur, Pondok Gede juga mengadukan hal tersebut kepada Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Lalu seperti apa hasil dari pertemuan tersebut? Kita akan berbincang langsung bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Alimuddin. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Alimuddin. Pak Alimuddin, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa nih, sehat. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa Radio Dakta juga sehat semuanya. Amin. Pak Alimuddin, kita ingin mengetahui dari keluhan yang disampaikan oleh warga di perumahan Duta Indah, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede terkait adanya bangunan liar di tepi sungai. Apa yang menjadi catatan dari warga yang disampaikan ke wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi? Ya, terima kasih Bang atas kesempatan yang diberikan. Jadi alhamdulillah hari Senin kemarin tanggal 1 November 2021 ini kami DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi 2, saya pun menjadi anggota Komisi 2, menerima audiensi untuk penyampaian terkait dengan Kali Duta Indah yang ada di Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede. Alhamdulillah yang hadir dalam audiensi rapat kerja kami, yaitu dihadiri oleh Ketua RW 15 beserta pengurus dan tokoh masyarakat, kemudian dari Pak Lurah, Pak Camat, dan dari OPD itu ada Satpol PP, kemudian juga ada DBM SDA, kemudian juga hadir di Staru, kemudian di Sub. Dalam pembahasan tersebut, ya alhamdulillah, dari antara masyarakat dengan pihak pemerintah pun, di sana ada banyak hal yang disampaikan oleh warga, yang disampaikan oleh Ketua RW 15 terkait dengan keluh kesahnya warga yang terkait dengan keberadaan bangunan yang berada di atas GSS di wilayah Duta Indah, Jati Makmur. Baik. Untuk pembahasan tersebut, saya menyimpulkan bahwasanya ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, dan itu pun menjadi satu kesimpulan, dan sekarang untuk hasil dari musyawarah tersebut disposisinya di kecamatan. Baik. Dari pembahasan tersebut, Bang, dari pembahasan tersebut ada 3 aspek yang menjadikan satu catatan bagi kami sebagai wakil rakyat duta masyarakat. Yang pertama yaitu terkait dengan Undang-Undang GSS, yaitu Garis Padan Sungai, yaitu nomor 17 tahun 2019, bahwasanya di atas GSS itu 2-3 meter itu adalah sebagai milik negara, sehingga dilarang untuk adanya pembangunan-pembangunan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu kalau dari segi hukum ini, di sini jelas ada pelanggaran, karena dari lokasi GSS dan Padan Sungai ini di wilayah samping Kali Duta Indah, Jati Makmur itu terbangunlah beberapa UMKM yang dari masyarakat. Kemudian keduanya ada dilihat dari aspek sosial, ya kan? Di mana di aspek sosial ini dengan berdirinya pertokoan-pertokoan para pedagang UMKM ini ada perselisihan, ada hal yang bisa membuat kericuhan di tengah-tengah masyarakat, bahkan membuat jalan pun menjadi macet lain sebagainya hasil keluhan kemarin. Sehingga di sini aspek sosial pun perlu untuk diperhatikan. Dan aspek ketiga tidak lain adalah aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan. Ternyata dari aspek dampak lingkungan dengan adanya bangunan di atas GSS ini adanya penyempitan dan pendangkalan di kali samping Duta Indah Jati Makmur. Sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab dari banjir di wilayah perumahan Duta Indah Jati Makmur tersebut. Sehingga Komisi 2
mendorong kepada pemerintah untuk dilakukan yaitu pembongkaran, ya kan? Karena dari 3 aspek tersebut, Bang, dari aspek yuridis, dari aspek sosial dan dampak lingkungan, sehingga kami dari Komisi 2 merekomendasikan untuk secepatnya dilakukan pembongkaran bangunan liar yang berada di Duta Indah tersebut. Nah, sekarang kesepakatan kemarin yaitu untuk pelaksanaannya disposisinya itu ada di kecamatan. Karena kecamatan ini sudah mengeluarkan SP1, kemudian SP2, dan hasil kemarin kita mendorong supaya kecamatan mengeluarkan SP3. Yang hasil kesepakatan kemarin dari kecamatan ini akan menerbitkan untuk SP3 untuk pembongkaran ini, yaitu tanggal 9 November. Ya kan? Dan untuk pelaksanaan, ini pelaksanaan leading sektornya itu ada di Satpol PP yang hasil kesepakatan kemarin. Satpol PP ini dia akan dilaksanakan tanggal 12 November. Tentu saya sarankan mungkin kepada pihak pemerintah dalam hal ini kecamatan dan Satpol PP sebelum melakukan pembongkaran diharapkan sosialisasi dulu kepada masyarakat untuk bisa mengkondisikan dan ketika ada pembongkaran di lapangan ada kondisi yang kondusif, aman dan nyaman seperti itu, Bang. Baik, Pak Alimudin, kalau melihat keberadaan UMKM ini atau warung begitu yang berada di atas garis padan sungai, berdiri sejak kapan dan kenapa baru saat ini disuarakan oleh warga sekitar? Oh iya, justru gini, pembongkaran di samping Duta Indah menurut laporan kemarin ya. Disampaikan bahwa sudah 2 kali dilakukan oleh pihak pemerintah. Oke. Yang pertama sekitar tahun 2006, yang keduanya sekitar 2016 atau 2017 seperti itu. Nah, lama ya. Ini sudah pembongkaran ya kan. Hanya pada saat kondisi pembongkaran yang kedua ini tidak adanya anggaran yang berkesinambungan sehingga tidak tuntas. Oke. Tidak tuntas. Ya, anggaran yang tidak berkesinambungan dan tidak tuntas. Dan inilah yang menjadi satu celah bahwa ada ruang untuk memanfaatkan lokasi yang sangat strategis tersebut. Seperti itu, Bang, kondisinya. Baik, kalau nasib UMKM sendiri bagaimana ketika mengetahui akan dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP nanti? Tentu tadi di awal perlu adanya satu sosialisasi yang masif ya dari pihak pemerintah terkait dengan mengkondisikan, karena kita harus bersisi tegas terhadap satu aturan yang ada bahwa garis padan sungai itu di sana tidak diperbolehkan untuk adanya bangunan. Bahkan itu sudah menjadi milik pemerintah, seperti itu mungkin acuannya. Ya. Baik, kapan rencana pembongkaran itu dilakukan, Pak Alimudin? Kalau kemarin itu kita sudah sepakat bahwa untuk pembongkaran itu kan yang dilakukan oleh Satpol PP itu tanggal 12. 12 November ya? Ya, menunggu dari kecamatan yaitu mengeluarkan surat perintah SP-nya itu tanggal 9 November. Oke. Itu. Ada berapa warung atau pelaku UMKM di atas GSS itu, Pak Alimudin? Itu banyak ya. Kemarin banyak ya? Itu banyak ya. Ya kan, kita secara realnya saya belum tahu berapa banyaknya. Oke. Dan ini informasinya juga sudah masuk ke Kementerian PUPR ini ya? Ya, sudah masuk ke Kementerian PUPR. Baik, kalau untuk dampak adanya pedagang ini, banjirnya seberapa parah yang diterima warga? Oh gitu. Kalau analisa kemarin bahkan ditayangkan tentang kondisi jalan, ya, kondisi banjir setempat, ya kan? Kita tidak melihat kepada kondisi ini ya, kondisi dampaknya. Ya. Baik, rekan Dakta. Halo Pak Alimudin. Kita terputus rekan Dakta. Komunikasi kami bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Bapak Alimudin terkait audiensi yang dilakukan oleh warga di Perumahan Duta Indah Jati Makmur, Pondok Gede Kota Bekasi dalam hal adanya bangunan liar
yang berdampak pada banjir di pemukiman warga.